seorang laki-laki dari garis keturunan Sam bin Nuh, lahir dalam lingkungan kerajaan, lahir dan dibesarkan sebagai putra keturunan raja, dan ketika waktunya tiba, sebagai seorang putra mahkota, ia pun menggantikan ayahnya memegang tampuk kekuasaan. Zulkarnain bukanlah nama aslinya, namun dunia lebih mengenalnya sebagai Zulkarnain, sang pemilik dua tanduk. Julukan itu bukan hanya karena topi besi bertanduk yang ia kenakan, tetapi juga karena perjalanannya yang menembus dua ujung dunia, timur dan barat. Di tempat matahari terbit dan terbenam, ia menyaksikan keagungan ciptaan Tuhan yang tiada tara. Dalam pandangannya, cahaya mentari tampak seperti dua tanduk banteng yang membelah cakrawala. Sebuah keajaiban yang kini dikenal dalam dunia astronomi sebagai korona. Di tengah perjalanannya menapaki hakikat iman, Zulkarnain bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawaf di Ka'bah, dan kembali ke negerinya sebagai seorang raja yang bukan hanya berkuasa, tapi juga beriman. Allah menganugerahinya segalanya: pengetahuan agama, kekuasaan, kekuatan, dan senjata. Ulama-ulama saleh menjadi pengawalnya, menuntunnya dalam kebaikan. Zulkarnain menguasai seluruh bahasa manusia di bumi, memungkinkannya bicara dengan siapapun yang dijumpainya. Setiap rute perjalanan telah ia pelajari, berkat hidayah Allah. Dengan pasukan di sisinya, Zulkarnain memulai perjalanan iman dan penaklukan, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mengajak manusia menuju Allah. Ia tiba di ujung barat bumi, tempat matahari tampak tenggelam ke lumpur hitam, Ainun Hamiah, sebuah tempat di mana tanah hitam seperti membakar karena panasnya cahaya mentari. Dia bukanlah seorang nabi, tetapi Allah senantiasa mengilhaminya. Sebab amal soleh dan ketaatannya, Allah mencintainya dan menuntunnya. Zulkarnain tak berhenti di barat. Ia melanjutkan ke timur, membawa pasukannya menelusuri bumi demi melihat keajaiban ciptaan Allah dan menyebarkan keadilan. Zulkarnain tiba di tempat matahari terbit, di mana manusia hidup tanpa alas kaki, tanpa busana, tanpa atap yang melindungi. Ketika matahari terbit, mereka masuk ke rumah-rumah di bawah tanah, dan ketika terbenam, mereka keluar laksana hewan ternak di padang gembalaan. Zulkarnain mengajarkan mereka cara membangun rumah yang layak, dan mengajak mereka menyembah Allah. Banyak di antara mereka yang akhirnya beriman. Perjalanannya berlanjut, hingga ia tiba di antara dua dinding, Baina As-Sadain. Di sana ia menemukan sekelompok manusia yang hidup dalam ketakutan. Mereka dikepung oleh makhluk-makhluk asing nan aneh, Ya'jud dan Ma'jud. Fisik mereka mencengangkan. Ada yang setinggi pohon beringin, ada yang bertelinga lebar yang digunakan sebagai alas dan selimut tidur, bertaring seperti binatang buas, bercakar seperti kucing. Rambut panjang melindungi mereka dari panas dan dingin. Tak satu pun mati tanpa meninggalkan ribuan keturunan. Mereka merusak dan menjarah. Setiap malam mereka keluar dari celah gunung, melahap hasil panen dan ternak, meninggalkan kelaparan dan ketakutan. Penduduk pun mengadu kepada Zulkarnain memohon perlindungan. Namun ia menolak upah. Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku adalah lebih baik, jawabnya. Ia hanya meminta bantuan tenaga, bukan harta, dan mulai membangun dinding-dinding raksasa. Potongan-potongan besi didatangkan. Mereka menggali tanah, lalu meletakkan besi-besi di antara dua puncak gunung. Kemudian api dinyalakan, dan tembaga dicairkan lalu dituangkan ke atas batu dan besi itu, hingga menyatu menjadi dinding yang kokoh. Dinding itu menjulang, tak dapat dihancurkan oleh siapapun, bahkan Ya'jud dan Ma'jud sekalipun.
Inilah rahmat dari Tuhanku, ujar Zulkarnain. Namun kelak, jika janji Tuhanku datang, Dia akan menghancurkannya. Maka usailah perjalanan panjangnya, Zulkarnain kembali ke negerinya. Tidak lama setelah itu, malaikat maut datang menjemputnya. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada ibunya, "Buatlah jamuan dan undanglah semua wanita di kota ini. Katakan kepada mereka, siapa yang pernah kehilangan anak, jangan sentuh makanan ini." Sang ibu pun menjalankan wasiat. Ketika para wanita datang dan hidangan telah disiapkan, tak satu pun tangan terulur. Semua ibu telah kehilangan anaknya. Air mata ibunya jatuh, menyadari pesan putranya, bahwa tidak ada seorang pun yang abadi, bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan, dan bahwa ia, meski hidup 1000 tahun, akhirnya juga kembali kepada Tuhannya. Sehebat, sekuat, dan sesukses apapun kekuasaan yang kita miliki, sejatinya semuanya hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita menjadi sombong dan congkak atas semua pencapaian kita, karena bila waktunya tiba, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Kuasa. Segala ilmu, kekuatan, dan kekuasaan yang kita miliki hanya milik Allah semata, dan akan hancur atas kehendak Allah. Demikianlah sekelumit kisah tentang Zulkarnain. Hendaknya kita bisa mengambil manfaat dari kisah ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab.